Itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah. Silakan sekarang dihidupkan dulu semua kameranya biar kita bisa melihat, bisa ketemu bareng-bareng ini, teman-teman. Semuanya bisa berkumpul di kelas virtual ya tapi ya. Terlihat semua yuk. Videonya bisa dihidupkan tadi Mbak Sahira, terus siapa lagi yang Ahmad tuh ada 2 lagi. Silakan dihidupkan ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Ya, saat pimpin doa dulu untuk kesempatan kali ini. Bersama-sama kita berdoa ya. Oke, semuanya sikap berdoa. Before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu ya, bertemu tatap muka kembali di Zoom pada kesempatan hari tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 9. Tanggal 9 apa? 9 Agustus. 9 Agustus. Kalau tanggal Muharramnya ada yang tahu? Besok itu tahun baru. Ya toh? Tahun baru. 30 Dzulhijjah. Iya, besok tahun baru ya, tanggal 1 Muharram tahun baru. Ini siapa Mas Angga ya, ada yang masuk. Besok tahun baru Hijriah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu, tambah umur, tambah tahun lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita lakukan senam dulu, senam otak lagi. Yang kemarin masih ingat gak? Yang kemarin masih ingat? Masih. Ya, kita coba ya. Diperlihatkan jarinya. Kameranya agak mundurkan biar jarinya terlihat. Ya, kita coba yang pertama ya, tembak-tembakan. Ya, oke, 1. Ya. Yang kiri angka 1, yang kanan menembak. Bisa? 1, 2, 3 tembak. 1, 2, 3 tembak. 1, 2, 3 tembak. 1, 2, 3 tembak. Ada yang masih bingung? Tips dari Ustadz, kalau senam otak ini nggak usah dipikirkan. Nah, kita lakukan saja ya. Nanti kalau dipikirkan malah susah. Ini satu mana gitu ya. Yuk kita coba lagi. 1, 2, 3 tembak. 1, 2, 3 tembak. 1, 2, 3 tembak. Kalau Ustadz sebutkan angkanya sekarang, kalau aku Ustadz 1, 2, 1 berarti nembaknya nembak 1. Kalau sebutkan 1, 2, 5 nembaknya 5 gitu ya. 1, 2, 6 nembaknya 6 gitu ya. Bisa ya? 6 Oke. gimana? Siap ya? Maksudnya 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Bisa ya? Oke, kita mulai. Yang gagal push up. Enggak ya. Siap-siap ya, pistolnya disiapkan, tembak jier. Ya. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Wah, ini Mas Mika kayak putus asa itu. Bingung ya? Oke ya. Mbak Sahira selamat datang. Bisa dihidupkan kameranya lagi? Nah. Oke. Sekarang Ustadz sama-sama ini senam otak ini fungsinya untuk menyegarkan otak kita ya. Otak kita biar segar. Nah. Kemudian senam berikutnya. Nah, sekarang dicoba semua. Yang kanan muter ke depan. Ya, tangannya gini. Ke depan. 1, 2, 3. Yang kanan ya, tangan kanan. Muter ke depan. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 1. Nah, ke depan ya muternya. Sekarang yang kiri muternya ke belakang. Kebalikannya, yang kiri kebalikannya. Ya. Bisa ya? Bisa. Wah, bisa. Yang kanan. Ke depan. Kanan ke depan. Muternya ke depan. Yang kiri ke belakang. Ya. Terus kalau sudah kita lakukan bareng-bareng. Kanan dulu yuk. Kanan ke depan. Bisa? Kiri ke belakang. Kita lakukan keduanya. Kanan ke depan, kiri ke belakang. 1, 2, 3. Bersamaan ya. 4, 5, 6, 7. Ada yang bareng-bareng. Gimana? Coba lagi, tangan ke depan, kanan ke depan. 1, 2, 3, 4. Yuk, yang kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4. Ya. Keduanya bareng-bareng, kanan ke depan, kiri ke belakang. 1, 2, 3. Bingung. 4, 5, 6, 7, 8. Dibalik. 1. Dibalik gimana? Yang kiri ke depan sekarang. Kiri ke depan, kanan ke belakang. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Malah ada yang gini-gini. Ya. Ya, alhamdulillah. Sudah seger? Sudah seger apa belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah seger. Sudah. Ya, kalau sudah seger kita mulai pelajarannya ya. Oke. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang videonya mic-nya boleh dimatikan dulu. Nanti kalau ingin menghidupkan silahkan nanti bisa kalau dibutuhkan untuk menghidupkan nanti silahkan bisa dihidupkan. Apa kabar semuanya, sehat semua? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada yang sedang batuk pilek? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada, alhamdulillah. Ustaz selalu doakan semoga teman-teman ini selalu sehat biar kita bisa belajar bersama-sama terus, dan Ustaz selalu doakan juga kalau teman-teman ini ada yang sedang sedih enggak ada ya? Bahagia semua ya?
Nah, Ya. senyum dulu semua. Saya pengen lihat senyumnya dulu. Senyumnya dulu, mana senyumnya? Ya. Senyumnya mana? Nah, ini mana senyumnya? Biar kelihatan semua imersif lagi. Wah, alhamdulillah kelihatan semua senyumnya. Ini Barani belum senyum. Ayo yang mana lagi yang belum senyum? Mas Atan, ayo senyum. Ya, alhamdulillah. Kita bisa mengikuti pelajaran pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan belajar apa? Muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 1. Hari ini kita akan belajar mulai tema 2 ya. Sudah pekan ke berapa ini sekarang? Sudah pekan ke 4 ya. Sudah tak terasa sudah sebulan ini ya. Sudah sebulan kita masuk walaupun online ya. Walaupun masih online. Tapi tidak apa-apa. Semoga segera Allah angkat. Kita selalu berdoa ya, kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera pandemi ini bisa diangkat biar bisa masuk lagi sekolah lagi ya. Sudah lama nih enggak kelasnya ini enggak kepakai. Kita pakai classroom terus gitu ya. Semoga nanti Allah segera memberikan mengangkat penyakit yang ada, mengangkat virus corona ini sehingga kita bisa beraktivitas normal lagi. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar muatan lokal bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di buku tema 2 nanti kita akan belajar tentang menemukan gagasan pokok pada teks visual. Nah, teman-teman kalau bisa sambil membuka buku tematiknya sambil dibuka bawah ya, tema 5 sekarang dibuka buku tema 5-nya. Di sana ada beberapa contoh teks visual. Apa tuh teks visual itu? Gitu ya. Nah, teks visual adalah kenapa? Halaman berapa? Halaman berapa ya? Lupa. Ini bawa PDF-nya jadi susah buka-bukanya. Nanti sambil dicari-cari saja di buku tematiknya. Kita belajar dulu, fokus dulu ya. Fokus dulu di apa? Di pembelajaran Zoom-nya. Nanti setelahnya kita buka-buka buku siswanya ya. Kita akan menemukan gagasan pokok dan pendukung pada teks visual. Kalau kemarin kita sudah belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tertulis ya. Kita sudah mencobanya. Siapa yang batuk? Kita sudah mencobanya kemarin dari teks tertulis. Kita cari setiap paragrafnya gagasan pokoknya dan ada gagasan pendukungnya. Ya, sudah ya, masih ingat ya kemarin ya caranya. Kadang gagasan pokok kalau di teks tertulis kadang pikiran utamanya ada di depan, ada kadang di belakang, kadang di tengah-tengah ya. Yang pasti bahwa gagasan pokok itu adalah inti ya, inti dari apa yang akan disampaikan dari teks tertulis tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang teks visual. Nah, apa itu teks visual? Teks visual ini adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contoh teks visual itu adalah gambar. Ya. Gambar di pembelajaran 1 itu di halaman yang paling depan ada gambar ibu sedang menjemur dan bapak sedang olahraga gitu ya. Bisa dilihat nanti itu contoh dari teks visual yang memberikan informasi gitu ya. Jadi sebuah rangkaian informasi yang disampaikan kepada pihak lain dengan menggunakan media gambar ya. Visual itu kan gambar ya. Kemudian ada poster. Tentu teman-teman juga sudah sering ya dulu kelas 1, 2 dan 3 membuat poster. Nah, ini salah satu contoh dari teks visual ini adalah poster. Kemudian ada diagram. Nah, diagram ini nanti di buku tema 2 ini ada beberapa contoh diagram.
Kemudian ada juga mind mapping, gitu ya, mind map atau peta pikiran. Ini juga ada contohnya, nanti kalian bisa lihat di buku siswa. Setiap teks, baik itu teks tertulis maupun visual, itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sama, antara teks visual dan teks tertulis itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Keduanya memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung, walaupun mungkin cara mencarinya berbeda ya. Nah, dari teks tersebut kita dapat mengolah informasi agar kita dapat memperoleh informasi dari teks tersebut. Atau dengan kata lain, mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks, ya. Ada gambar, ada teks, menjadi informasi yang lebih jelas yang bisa kita pahami dengan benar. Nah, informasi juga dapat diperoleh dari gambar atau teks visual tadi. Ya, ada dari poster, ada diagram, peta pikiran. Nah, kita bisa mencari informasi juga dari tadi, dari gambar, dari teks visual tadi. Ini dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Misalnya ini ya, contoh ini di buku tema 2 halaman berapa ya? Halaman depan itu ya, halaman 1 atau halaman 2 di pembelajaran pertama, subtema 1 pembelajaran pertama. Nah, ada gambar ibu yang sedang menjemur popok, itu ada adiknya ya, ada adik bayinya yang masih kecil. Kemudian ibunya sedang menjemur pakaian, bapaknya sedang berolahraga, dan itu ada matahari yang sedang tersenyum. Hari ini mataharinya tersenyum apa cemberut ini? Lucu. Lucu. Ya, mataharinya menyinari banyak sekali kegunaan matahari ya, diantaranya mengeringkan pakaian, kemudian tadi yang olahraga, bapaknya sedang olahraga, mengeluarkan karbon dioksida, kemudian dihisap oleh tanaman melakukan apa namanya? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali, fotosintesis menghasilkan oksigen. Itu dari gambar ini kita bisa mendapatkan banyak informasi. Nah, kita diajari di buku siswa ini, kita diajari caranya, salah satu caranya ini. Maaf kok, kembali lagi. Ya, ini ya. Ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar itu? Ini adalah pertanyaan untuk mencari gagasan pokoknya. Kira-kira apa yang ada di gambar itu? Yang diceritakan apa? Kegiatan apa? Pagi hari, siang hari, atau malam hari? Ya, pagi hari ya, kegiatan pagi hari di rumah siapa, itu bisa menjadi kegiatan gagasan pokoknya. Kemudian atau mungkin juga bisa juga dengan gagasan pokok yang lain, kalau kita membahas tentang matahari gitu ya. Kalau di sini yang teks kedua itu berdasarkan gambar kamu menyebut apa saja manfaat matahari bagi keluarga gitu ya. Maka gagasan pokoknya bisa kita ambil juga, misalnya berkaitan dengan matahari, manfaat matahari bagi keluarga gitu ya. Atau mungkin terkait dengan matahari. Teman-teman punya usul apa kira-kira yang bisa kita jadikan gagasan pokok gambar tersebut? Kalau di pembelajaran kita kan memang berkaitan dengan itu ya, energi saat ini ya, tema 2-nya, maka ini dikaitkan dengan matahari. Matahari sebagai sumber energi atau matahari sumber energi pada kegiatan manusia gitu ya. Atau ini juga bisa manfaat matahari bagi keluarga. Kemudian sebagai kita mencari gagasan pendukungnya, diantaranya kita juga bisa, kemarin sudah belajar 5W1H ya, what, when, apa, mengapa. Bahasa Inggris juga sudah disampaikan ya, apa, mengapa, di mana, siapa itu. Nah, itu bisa dijadikan kemudian menjadi gagasan pendukungnya.
Nah, ini pertanyaan kedua dan ketiga, ini adalah pertanyaan untuk membuat atau mencari gagasan pendukung. Setelah kalian mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan ini, maka kita bisa membuat paragraf berdasarkan gambar tersebut. Misalnya, tadi pertanyaan nomor 1 adalah pertanyaan untuk mencari gagasan pokok. Nah, sedangkan pertanyaan kedua dan ketiga ini menanyakan tentang gagasan pendukung. Ya, setelah kita mendapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita bisa membuat teks tertulis dari teks visual tersebut. Maka di bawah itu, di bawah pertanyaan-pertanyaan tadi, kita disediakan kolom untuk kemudian membuat teks tertulis dari teks gambar tadi. Setelah kita mendapatkan informasi dari Ya, teks benar. gambar, kemudian buat teks tertulisnya. Nah, kemudian di subtema 2 dan subtema 3 kita akan belajar tentang teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu apa ya? Kalau kamu ada yang tahu teks petunjuk itu apa? Pernah membuka apa ya? Handphone misalnya, handphone gawai? Ya, pernah. Pernah ya. Di sana ada manual booknya ya, ada buku petunjuknya. Ya. Nah, itu adalah di buku petunjuk itu terdapat contoh-contoh teks petunjuk. Ada juga kadang kalau kita membeli obat itu juga ada teks petunjuk minum obat ya. Ada juga teks petunjuk merangkai alat dan sebagainya. Teks petunjuk adalah satu teks yang di dalamnya terdapat arahan atau bimbingan atau pedoman atau panduan untuk melakukan atau menggunakan atau membuat sesuatu. Nah, jadi teks petunjuk itu adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan ya. Arahan atau bimbingan pedoman untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Kalau misalnya HP, biar HP kita awet, maka kita harus menggunakan gawai tersebut sesuai dengan teks petunjuk yang dibuat dari pabrik biar awet ya. Begitu juga bahan-bahan elektronik yang lain. Kalau kita menggunakan dengan sesuai dengan teks petunjuknya, maka insya Allah akan awet ya, akan awet. Nah, itulah fungsinya. Ketika kita membeli suatu barang, misalnya tenda, itu biasanya juga nanti ada teks petunjuk penggunaannya. Teks petunjuk ini adalah isinya, itu adalah jadi suatu isi dari teks petunjuk ini adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Untuk apa dibuat teks petunjuk itu tujuannya? Ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan cara menggunakan atau pembuatan sesuatu. Nah, biasanya di dalam teks petunjuk itu terdapat kalimat. Nah, kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat perintah. Sekali lagi, kalimat yang digunakan biasanya adalah kalimat perintah. Nah, teks petunjuk ini memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya harus jelas agar bisa dipahami dengan baik, tersusun secara sistematis, urutannya benar, ya. Kalau urutannya salah, nanti bisa repot ya. Misalnya saja mencuci baju, ya. Masukkan kalau kamu buka sabun itu ya, di sabun cuci baju belakangnya ada teks arahan juga ya, teks arahan. Bayangkan jika urutannya tidak benar, misalnya masukkan air, masukkan baju, kemudian keringkan, kemudian masukkan sabun. Nah, ini kan jadi kalau urutannya tidak benar maka akan bermasalah juga ya. Maka urutan dari teks petunjuk ini harus sistematis, harus benar. Kemudian mudah dipahami. Kenapa? Karena teks petunjuk ini digunakan agar orang lain bisa memahami apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan dari misalnya dari produsen
produsen Iya, suatu benar. bahan, maka harus mudah dipahami dan komunikatif. Tidak perlu misalnya pada suatu hari, nah itu tidak perlu ya, teks petunjuk tidak perlu itu. Harus jelas, langsung mudah dipahami, komunikatif, lugas, dan harus yang efektif, cepat, langsung mengenai sasaran. Kemudian ada beberapa contoh teks petunjuk yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah petunjuk menggunakan alat. Nah, ini salah satu jenis teks petunjuk adalah petunjuk menggunakan alat. Nah, berbagai alat itu kalau tidak ada teks petunjuknya, karena kita beli barang gitu ya, kalau tidak ada teks petunjuknya, kita tidak tahu bagaimana menggunakan alat tersebut dengan benar. Maka harus ada teks petunjuknya agar seorang bisa merangkai atau menggunakan alat dengan benar. Misalnya sepeda ya. Sepeda itu rodanya kalau teks petunjuknya ada teks petunjuknya enggak sepeda. Sudah enggak ada ya. Karena sudah lazim ada digunakan. Tapi biasanya barang-barang yang tidak lazim digunakan maka ada teks petunjuknya agar kita bisa menggunakannya dengan benar. Contoh petunjuk memasang baterai pada mainan mobil, petunjuk mengisi ulang tinta spidol dan lain-lainnya. Kemudian teks petunjuk yang lain maaf. Nah, ini teks petunjuk yang lain menggunakan misalnya teks petunjuk menggunakan obat ya. Ya. Kenapa, Mas? Petunjuk menggunakan obat ada biar tidak overdosis. Kadang ada obat yang harusnya diminum sehari 2 kali, malah diminum 3 kali, ya. Nah, ini bisa menyebabkan efek samping ya, misalnya ginjalnya jadi rusak, gitu ya. Misalnya sekarang mungkin kita banyak minum vitamin C agar sehat ya. Kalau sesuai dengan petunjuknya maka akan sehat. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuknya, kita sembarangan gitu, makan vitamin C karena rasanya enak, kita makan sering-sering gitu ya. Kita banyak minumnya sehari sampai beberapa kali gitu ya. Maka justru akan tidak sehat. Makanya di obat itu juga ada petunjuk cara menggunakan obat atau mengkonsumsi obat. Kemudian petunjuk untuk membuat sesuatu ya. Misalnya kita beli mie instan, mau beli mie instan, kalau kamu buka di belakangnya ada teks petunjuk ya, teks petunjuk Yang penting cara instan. membuatnya. Ya, yang penting instan itu ya. Kadang kita ditanya ini, kamu bisa membuat mie goreng? Bisa enggak? Bisa, Mas? Nah, gimana caranya? Bagaimana caranya? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, kadang kita malah menjawab gini, caranya beli mie instan, mie goreng instan, kita buka, kita rebus, kemudian dicampur dengan bumbunya, jadilah mie goreng. Padahal direbus ya, Mas ya. Padahal direbus, kok namanya mie goreng ya, aneh. Ada sebagian yang digoreng. Iya, apanya yang digoreng? Enggak ada yang digoreng gitu ya. Ternyata direbus, tapi hanya namanya saja dan bentuknya saja seperti mie goreng ya. Nah, ini cara menggunakannya ya. Ada mie instan, kadang di belakangnya itu ada petunjuk pemakaiannya, penggunaannya. Kopi juga sama, kopi instan itu biasanya di belakangnya juga ada petunjuk untuk membuatnya. Ini termasuk teks petunjuk. Kemudian petunjuk untuk melakukan sesuatu atau tips. Nah, ini misalnya ini ya, kita akan berkebun tomat atau tips bepergian ke Bali atau tips bepergian di masa pandemi. Nah, itu biasanya petunjuk untuk melakukan sesuatu. Ini dinamakan tips. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya sebagai bimbingan untuk melakukan sesuatu.
Nah, kita sering menemukan tips di majalah atau kadang di buku gitu ya. Tips cara melakukan sesuatu. Misalnya tips cara berpakaian di musim panas, ini contohnya di sini ya. Tips berkebun tomat di rumah, tips bepergian saat hujan dan lain sebagainya. Ini adalah petunjuk melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya ini ada contoh berikutnya, yaitu petunjuk arah atau denah. Nah, ini kalau kita membaca peta atau denah, ini biasanya ada petunjuk. Biasanya kalau kita mau kondangan ya, kalau kondangan itu ada denahnya ya. Denah gedung tempat resepsi itu ada denahnya. Ini adalah contoh dari kalimat atau teks petunjuk arah atau denah. Hal ini digunakan untuk mempermudah seorang ketika ingin bepergian atau pergi ke suatu tempat. Nah, denah ini kadang di undangan pernikahan tadi ya, lampiran acara dan sebagainya, agar orang tidak kesasar ketika nanti masuk atau mengikuti atau menuju tempat tertentu yang sesuai dengan petunjuk arah pada denah. Langkah-langkahnya bagaimana? Nanti kita akan ada tugas untuk membuat teks petunjuk. Langkah-langkahnya ya air, bukan air ya. Langkah-langkahnya adalah satu, menentukan terlebih dahulu petunjuk apa yang ingin diinformasikan. Kita tentukan dulu apa yang akan kita informasikan kepada halayak ramai, kepada orang-orang yang membacanya. Kemudian dalam penggunaan kalimat itu Next-nya dimajikan dulu. urut dari langkah pertama hingga terakhir, tersusun dan sistematis. Next-nya siapa nih? Ya. Mudah dipahami. Ya, kita lanjutkan ya. Pertama menentukan dulu kita mau menginformasikan apa. Terus setelahnya kita pahami dulu berbagai hal yang berkaitan. Sebenarnya ini ngecek nih Praskapu. Memahami berbagai hal yang berkaitan dengan informasi tersebut, gitu ya. Menulis berbagai hal yang berkaitan dengan teks petunjuk yang akan kita buat. Kemudian kita menulis secara urut ya, dan sistematis petunjuk tersebut. Sekali lagi harus sistematis, harus urut ya. Tidak boleh di belenjat-belenjat gitu ya. Teks petunjuknya harus urut biar bisa dilakukan dengan benar. Kemudian yang terakhir melengkapi setiap poin atau langkah-langkah dengan keterangan yang jelas. Jika keterangan itu belum jelas ya. Nah, demikian terima kasih pembelajaran pada hari ini. Nanti tugasnya Ustaz akan share melalui grup WA ya untuk tugasnya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan gagasan pokok dan teks ya? Enggak ada ya? Kalau tidak ada nanti kalian bisa Bisa apa? Bisa membuka buku buku tematiknya. Misalnya ini di buku siswa. Nah, Ustaz share buku siswanya. Ya. Ini nanti ada beberapa contoh yang bisa kalian pelajari. Nah, agak lola. Nah, ini tadi ya, contoh ini contoh yang pertama. Bapak sedang berolahraga mengeluarkan CO2 dan dengan pohon yang ini salah satu manfaatnya matahari, menjemur adik juga ya. Di pagi hari kan ada vitamin D ya yang sehat buat adik dan buat kita juga, menjemur pakaian gitu ya. Nah, ini teks tadi yang Ustaz sampaikan. Ya, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini untuk mencari gagasan pokoknya, kemudian ini untuk mencari gagasan pendukungnya. Setelahnya kita bisa membuat tulisan di sini ya, berdasarkan dari gambar tersebut. Kemudian ada contoh teks visual yang lain. Tadi ada Ustadz sampaikan ada apa? Ada mind map. Ada yang tahu mind mapping itu seperti apa? Tidak.
Tidak ya, kalau tidak kalian bisa buka di ini di buku siswa halaman berapa ini saya lupa. Nah, ada contoh apa? Diagram dan sebentar. Diagram, tak carikan dulu. Ada contoh diagram dan ada contoh mind mapping yang tadi Ustadz sampaikan. Contoh dari ini juga contoh teks visual ini juga seperti ini ya. Ada gambarnya, teks untuk menghemat air ya. Nah, ini ada gambarnya, kemudian ada pesannya Hemat juga. air dengan benar. Ya, ini cara-caranya. Kalian nanti bisa melihat di buku siswa. Kemudian yang dinampakkan mind mapping itu ini. Ini namanya peta pikiran ya. Peta pikiran. Nah, gagasan utamanya adalah menghemat energi gitu ya. Kita melihat di alat-alat sekitar, di peralatan kantor, nah, ada berapa yang bisa kita lakukan. Matikan listrik, tidak digunakan, matikan komputer, beli alat elektronik berlogo hemat energi, gitu ya. Kemudian di pemanas ruangan ini biasanya banyak menyedot energi ya. Ada ini buat masak air, buat masak nasi, atau mungkin ini buat apa itu penghangat air ya. Ini pakai panel surya itu. Nah, itu ini yang buat masak, ini yang buat kalau mau mandi ya ada panel surya, kemudian untuk menghangatkan air. Kemudian di kanting menggunakan kulkas yang hemat energi. Berkaitan dengan transportasi, kita kalau pergi ke tempat yang dekat lebih baik berjalan kaki atau bersepeda atau menggunakan angkutan umum. Berkaitan dengan sampah, ini kita karena sampah itu kalau semakin banyak sampah maka akan semakin banyak energi yang digunakan untuk mengurai gitu ya. Nah, ini harus dihemat, jangan kurangi sampah kalau bisa gitu ya. Kemudian lampu pada saat tidak dipakai dimatikan. Gunakan lampu hemat energi. AC ya, ini contoh dari apa namanya ini? Apa Mas? Mapping atau peta pikiran. Apa? Pikiran. Peta pikiran atau mind map. Mind itu pikiran, map itu peta. Nah, mind map ya. Nah, karena ini contoh diagram. Di halaman berikutnya ada contoh diagram. Ini adalah contoh diagram. Topiknya apa, gagasan pokoknya apa. Terus nanti ada gagasan pendukung 1, gagasan pendukung 2, gagasan pendukung 3. Ini namanya diagram. Ini contoh dari teks visual. Kemudian tadi ada poster arah petunjuk juga ya. Ada di buku siswa kalian bisa cari. Ada poster petunjuk cara penggunaan sesuatu. Nah, ini termasuk teks-teks visual. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Us. Oh tidak, Kita alhamdulillah. Kalau tidak ada, nanti Ustadz sekali lagi nanti Ustadz sampaikan file atau apa pembelajarannya, soalnya tugasnya dari grup WhatsApp saja. Sudah ya. Besok insya Allah kita jumpa lagi. Besok libur ya, besok libur tahun baru ya. Iya, besok libur. Tahun baru tanggal merah ya. Insya Allah dimulai pekan ini kita akan sering-sering Zoom ya. Kalau kemungkinan kalau bisa setiap hari. Setiap hari Zoom nggak apa-apa ya. Setiap hari Us. Hah? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, seneng ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga kalau yang tidak bisa ikut Zoom, Ustadz tekankan lewat YouTube. Jadi teman-teman bisa mempelajari lagi materinya melalui YouTube channel Ustadz ya. Sudah di-subscribe? Channelnya Ustadz sudah di-subscribe belum ya? Subscribe. Ustaz, udah. Ya, nanti di-subscribe biar ketahuan kalau Ustadz ngupload apa-apa. Jadi hati-hati ini. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke grup WA ya. Kita lanjutkan ke grup WA. Sebelumnya Ustadz pengen lihat dulu senyumnya semuanya. Nah. Ya, alhamdulillah ganteng-ganteng sudah mandi semua ya. Ada yang bau ini, ada yang belum mandi siapa ini?
Baunya tercium sampai sini. Bisa nggak tercium sampai sini? Nggak bisa ya tercium sampai sini ya. Ya sudah mandi semua. Besok bisa pakai seragam ya. Biar bisa pakai seragam biar apa? Biar terasa sekolahnya ya. Biar terasa sekolah kalau pakai seragam itu kayak Mas Mika. Daripada seragamnya nggak kepakai, sudah berapa tahun nggak kepakai itu seragamnya? Aku pakai seragam tapi beda kerudung. Oh iya iya iya. Aku Sudah dipakai 1 terus. tahun ya. Oh, sudah 1 tahun kita nggak pakai seragam, jadi nanti bisa dipakai seragam.